Halo Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pasar modal dan pasar keuangan. Pertama, ada jenis-jenis pasar modal. Jenis pasar modal ada 4, yaitu ada pasar perdana atau primary market, lalu ada pasar sekunder, pasar ketiga, dan pasar keempat. Saya akan menjelaskan mengenai pasar perdana. Pasar perdana atau primary market adalah pasar di mana efek-efek diperdagangkan untuk pertama kalinya sebelum dicatat di bursa efek. Saham dan efek lainnya ditawarkan pertama kali di sini kepada investor oleh underwriter melalui broker atau dealer yang berperan sebagai agen penjual saham. Proses ini juga biasa disebut dengan Initial Public Offering atau IPO. Harga saham yang dijual pertama kali ditentukan oleh perusahaan atau emiten dan penjamin emisi yang berdasarkan pada hasil analisis fundamental perusahaan. Hasil dari penjualan saham tersebut akan masuk menjadi modal perusahaan. Selanjutnya ada pasar sekunder. Pasar sekunder merupakan tempat di mana investor dapat menjual dan membeli saham dari investor lain. Selain itu, efek sudah terdaftar dalam bursa efek. Harga saham ditentukan oleh tawaran jual dan beli yang disebut order driven market. Hasil penjualan saham masuk kepada pembeli saham, bukan ke perusahaan. Selanjutnya ada pasar ketiga atau over the counter, atau yang biasa disebut OTC, merupakan sarana transaksi jual beli efek antara anggota bursa serta investor. Harga ini dibentuk oleh market maker dan pemesanan melalui anggota bursa. Dan investor membeli dan menjual dari market maker dengan jangka waktu yang tidak terbatas, sehingga investor dapat membeli market maker dengan harga yang terbaik. Pasar OTC. Pasar OTC merupakan pasar perdagangan surat berharga yang dijalankan oleh broker atau pialang yang mempertemukan antara pembeli dan penjual pada saat pasar kedua tutup. Pasar keempat. Pasar keempat merupakan sarana transaksi jual beli antara investor jual dan investor beli tanpa perantara efek atau broker, atau pasar modal yang dilakukan di antara institusi berkapasitas besar untuk menghindari komisi untuk broker, dan hanya dilakukan oleh para investor besar karena menghemat biaya transaksi. Harga di pasar ini terbentuk dari hasil tawar-menawar investor beli dengan investor jual dan juga tidak dikenakan biaya komisi. Selanjutnya, pasar keuangan. Pasar keuangan lebih mengarah ke pasar dimanapun. Pasar keuangan dikatakan sangat penting karena untuk kelancaran ekonomi kapitalis. Pasar keuangan terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, yaitu pasar over the counter. Pasar over the counter merupakan pasar di luar bursa saham di mana harga sekuritas ditentukan dengan sistem negosiasi. Kemudian yang kedua, adanya pasar forex, yaitu suatu jenis perdagangan yang memperdagangkan mata uang suatu negara terhadap mata uang asing. Pasar over the counter merupakan pasar terdesentralisasi, artinya tidak memiliki lokasi fisik, dan perdagangan dilakukan secara elektronik di mana pelaku pasar memperdagangkan sekuritas secara langsung antara dua pihak tanpa perantara. Secara umum, perusahaan yang berdagang di perusahaan over the counter lebih kecil daripada yang berdagang di pasar primer, karena pasar over the counter merupakan regulasi yang lebih sedikit dan biaya penggunaannya lebih murah. Contohnya adalah Nasdaq. Nasdaq merupakan pasar elektronik global untuk membeli dan menjual sekuritas yang dibuat oleh Asosiasi Pedagang Sekuritas NASD untuk memungkinkan investor memperdagangkan sekuritas pada sistem yang terkomputerisasi, cepat dan transparan, dan mulai beroperasi pada 8 Februari 1971.
Istilah Nasdaq juga untuk merujuk pada Nasdaq Composite, indeks lebih dari 3.000 saham yang terdaftar di bursa Nasdaq yang mencakup raksasa teknologi dan bioteknologi termuka di dunia, seperti Apple, Google, Microsoft, Oracle, Amazon, dan Intel. Berikutnya adalah contoh diagram tabel dari pasar over the counter atau OTC. Nah, diagram tabel ini merupakan kumulatif pemasaran Nasdaq dari tahun 2008 sampai ke 2020. Batang warna biru ini menunjukkan peningkatan dari Nasdaq, dan kemudian batang warna putih ini menunjukkan peningkatan dari NYSE Group. Dari 2008 sampai ke 2016 ini, Nasdaq meningkat secara perlahan, bisa dilihat yang batang warna biru, hingga pada 2017 sampai ke 2020 banyaknya peningkatan pemasaran yang dihasilkan oleh Nasdaq. Kemudian kita beralih ke NYSE Group. Dari tahun 2008 sampai ke 2012 ini mengalami peningkatan yang sedikit dan cukup jauh dari Nasdaq. Kemudian tahun 2013 hingga ke 2020 mengalami peningkatan yang cukup pesat. Berikutnya kita beralih ke pasar forex atau disebut sebagai valuta asing. Pasar forex ini merupakan pasar di mana peserta dapat membeli, menjual, menukar, dan berspekulasi pada mata uang. Seperti halnya pasar OTC, pasar forex ini juga terdesentralisasi dan terdiri dari jaringan komputer dan broker global dari seluruh dunia. Pasar forex terdiri dari bank, perusahaan komersial, bank sentral, perusahaan manajemen investasi, hedge fund, dan broker forex retail, dan juga investor. Nah, contohnya apa? Contohnya seperti FXCM. FXCM itu pasar modal forex yang broker retail untuk perdagangan di pasar valuta asing. FXCM didirikan pertama kali pada tahun 1991 di Amerika Serikat, namun telah meninggalkan pasarnya di AS dan mengalihkan fokusnya ke wilayah lain. FXCM juga biasa disebut dengan pasar modal forex, merupakan broker retail perdagangan di pasar valuta asing dan memungkinkan orang untuk melakukan spekulasi di pasar valuta asing. Mereka juga menyediakan perdagangan dalam kontra untuk perbedaan pada indeks utama dan komoditas seperti emas dan minyak mentah. Dan pada slide 15 juga ditampilkan contoh dari grafik di pasar valuta asing atau pasar FXCM.